Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa bukan? Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada Mazmur 103 ayat 1-2. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Thank you Lord Jesus. Bapa, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Saya percaya bahwa setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, itu mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Betapa Tuhan bermurah hati atas setiap kehidupan kita. Dan kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak kebetulan di atas roti perjamuan ada firman Tuhan yang tertulis. Dan memang benar, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu roti hidup. Yesus itu sendiri adalah roti hidup. Dia yang adalah firman yang telah menjadi anak manusia dan memberikan kehidupannya bagi kita semua. Dan kehidupan itu ada di dalam Dia. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam Yesus akan diserahkan, Dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir. Lalu Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu seharusnya memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau telah memanggil dan memilih kami, bukan hanya untuk menjadi orang percaya, tapi untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di tempat pekerjaan kami, di tempat bisnis kami, di sekolah, di kampus, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya setiap kami adalah saksinya Kristus. Dan biarlah setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan perkataan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah dari hidup kami terpancar Engkau semakin hari semakin besar. Kami semakin kecil Tuhan, Engkau semakin besar dalam hidup kami. Dan biarlah Bapa, setiap kali kami memberitakan tentang kebaikan-Mu, bagaimana Engkau mau mati bagi setiap orang yang berdosa. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa, ada kehidupan yang boleh disampaikan, ada kabar baik yang boleh disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Di bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini Tuhan, kami percaya ada pesan Tuhan,
ada sabda Tuhan yang akan meneguhkan, yang menguatkan, yang menghibur, yang membuat kami tetap semangat Tuhan menjalani hidupan kami sepanjang tahun ini. Apapun tantangan kami, itu tidak lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Engkau lebih dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Engkau membuka jalan-jalan kami Tuhan, ketika tidak ada jalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Tuhan setiap perkataan-Mu, dan itu boleh menjadi benih yang hidup di dalam hati kami, bertumbuh sesuai dengan kadar iman kami, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan, Shalom City Blessing Palembang. Saya percaya di minggu pertama di bulan yang ke-9 ini ada sesuatu yang baru. Katakan sama sebelahmu, bulan ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Ada amin. Saudara tahu kalau seorang ibu mengandung 9 bulan, tinggal 10 hari lagi sesuatu yang dinanti-nantikan, yaitu anak mereka akan menjadi sukacita yang besar. Ada amin saudaraku. Kita seperti orang yang sakit bersalin selama hampir 9 bulan ini. Ya, bagaimana Tuhan membuat dan mengizinkan pandemi ini justru membuat kita banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya setiap hubungan intim itu menghasilkan sesuatu, amin. Menghasilkan buah, menghasilkan benih ilahi, ya. Dan saya percaya di minggu pertama ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemurahan Tuhan atas kita. Siapa yang percaya sampai hari ini kita masih hidup itu karena kemurahan Tuhan, ya. Karena Tuhan bermurah hati aja sama kita. Begitu banyak orang yang kehilangan nyawanya selama masa pandemi ini, tapi saudara dan saya masih boleh hidup sampai hari ini. Ada amin, masih boleh sehat. Katakan sama kiri kananmu, senang ketemu kamu lagi hari ini. Mari kita lihat di dalam bacaan firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 sebenarnya. Tapi saya akan ambil poin pentingnya itu di ayat yang ke-11. Ya. Dan apa kata firman Tuhan di sana? Ya. Di ayat yang ke-11 itu. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama, boleh? Ada amin saudaraku? Sudah sampai di situ semua? 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada amin? Walaupun kita sudah masuk bulan yang ke-9, ya, di masa-masa sulit ini kita percaya Tuhan mau kerajinan kita nggak kendor, ya. Tuhan mau roh kita tetap menyala-nyala. Tuhan mau kita tetap melayani Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku. Dan bagaimana kita tahu caranya yang terbaik? Apa yang memotivasi kita sungguh-sungguh untuk memiliki kerajinan yang gak kendor? Apa yang memotivasi kita biar roh kita sungguh-sungguh menyala dan kita selalu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama? Apa motivasi tertinggi? Apa karena upah di sorga? Apa karena ada berkat yang akan menanti kita setelah kita melayani? Atau karena kita bersemangat, makanya banyak berkat yang akan datang dalam hidup kita? Rasul Paulus memulai
pasal 12 ini di ayat 1 itu dengan sangat luar biasa. Dan saya percaya inilah motivasi tertinggi dia. Dan seharusnya kita semua sebagai umat Tuhan untuk memiliki semangat atau kerajinan gak kendor. Kita memiliki roh yang menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Mari kita lihat ayat 1-nya itu dikatakan apa? Ya, ayat 1. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus menetapkan motivasi tertinggi bagi orang percaya dalam melayani Tuhan adalah kemurahan Allah. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita nggak menyadari kemurahan Allah atas hidup kita, kita nggak menyadari kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah mampu memiliki kerajinan yang konsisten. Kita nggak akan pernah mampu memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita nggak akan pernah mampu untuk terus bertahan di dalam pelayanan, melayani Tuhan. Ya, kalau motivasinya yang lain, suatu saat orang itu akan letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi kalau motivasinya adalah kemurahan Allah, di saat dia yang kehidupan orang tersebut atau orang percaya itu dalam banyak tantangan, dalam banyak tekanan, sebagaimana Rasul Paulus mengalaminya, dia tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia tetap gak kendor untuk memberitakan Injil. Dia gak kendor untuk merintis jemaat Tuhan. Dia gak kendor untuk membawa kabar baik kepada siapapun yang dia temui. Motivasinya cuma kemurahan Allah. Coba bilang sama orang sebelahmu, aku bisa lihat kau hari ini. Itu semua karena kemurahan Allah. Bukan karena kuat gagahmu. Bukan karena kau muda. Bukan karena kau sehat. Tapi karena kemurahan Allah. Banyak orang yang sehat di luar sana tapi gak bisa datang ke rumah Tuhan. Dengan begitu banyak alasan. Tapi kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Allah. Ada amin, saudaraku? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemurahan Tuhanlah yang memanggil kita untuk menjadi rajin. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita bersemangat melayani Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita sadar kita gak boleh kendor di dalam Tuhan. Ya, kalau orang tua rohani saya selalu bilang gini, kalau kendor semangatmu di dalam Tuhan sama seperti kalau kursi itu ada sekrupnya, itu harus dikencengin. Harus ada orang yang ngencenginnya, yang mengingatkannya. Makanya Rasul Paulus ini kan nasihat kan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ada amin, saudaraku? Ada seseorang yang seharusnya menasihati kita ketika kita kendor di dalam Tuhan. Ya, kalau ada saudara seimanmu melihat engkau letih lesu tapi didiamkan, dia bukan saudara seimanmu yang baik. Tapi ketika kau sedang dalam letih, lesu, beban berat, Tuhan pasti pakai saudara seimanmu yang baik, yang mengasihimu. Dan salah satu bentuk kasihnya adalah menasihatimu, menegur engkau, mengajak engkau untuk kembali mengenal dan memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan kau kembali sadar bahwa engkau hidup
itu karena kemurahan Tuhan. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat kemurahan Tuhanlah yang memanggil kita untuk menjadi rajin, bersemangat dan melayani Tuhan. Siapa kita? Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Siapa kita ini? Kita ini semua orang-orang berdosa, penjahat-penjahat yang sebenarnya nggak layak untuk masuk surga, nggak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan pilih kita. Ada amin saudaraku? Ya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Kalau motivasi kita adalah kemurahan Allah, 3 hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kemurahan Tuhan memanggil kita untuk tidak malas. Ya. Kata kerajinan kendor dalam bahasa Yunaninya, terjemahan Yunaninya sebenarnya itu untuk kata malas. Ya. Kalau Amsal katakan si pemalas itu temannya si perusak. Siapa perusak? Saudara tahu sendiri siapa perusak. Paling gak enak berteman sama orang yang malas, betul gak? Halo? Coba lihat orang kiri kananmu. Tampangnya tampang orang yang rajin apa tampang orang yang malas? Mudah-mudahan gak ada tampang yang malas ya. Semua tampangnya rajin ya. Kemurahan Tuhan menjadikan kita itu giat dalam bekerja. Orang yang mengalami kemurahan Tuhan, dia sadar kemurahan Tuhan, dia pasti giat bekerja. Rasul Paulus mengatakan, aku ini bekerja lebih giat daripada kamu semua. Halo? Aku berbahasa roh lebih kuat daripada kamu semua. Saudara baca itu di suratnya di Korintus. Itu bukan satu kesombongan. Itu sebagai satu peringatan bagi orang-orang lain. Bahwa dia itu sebenarnya bukan murid langsung Tuhan, tapi mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada amin saudaraku. Ya. Dan saya percaya sebagaimana Kolose 3 ayat 23 sampai 24, tolong dibaca kalau ada yang sudah sampai di situ. Nah ini nih. Kita lihat slide-nya ya. Dikatakan gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bahkan di surat Yohanes dikatakan gini, tidak seorang pun dapat menerima sesuatu kalau bukan dikaruniakan oleh Bapa di sorga. Enggak ada. Pekerjaan, sekolah, kuliah kita, pelayanan kita, itu semua pemberian daripada Allah Bapa di sorga. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Nggak ada. Dan kalau Tuhan sudah percayakan itu sama kita, seharusnya kita sebagai hamba yang baik dan setia, itu mengelolanya, itu mengerjakannya dengan rajin, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan pada saat dia datang, dia mendapati kita sebagai hambanya yang baik dan yang setia. Tuhan gak cari hambanya yang hebat, Tuhan cari hambanya yang setia. Ada amin saudaraku. Ya. Hari-hari ini agak susah nyari orang yang setia. Karena kesetiaan itu karakternya Tuhan. Tanda orang akhir zaman salah satunya apa? Di surat Timotius itu
tanda akhir zaman. Salah satunya apa? Selain tidak tahu berterima kasih, suka mengkhianat. Halo? Tapi puji Tuhan, kalau kita sudah sadar akan kemurahan Tuhan, kita jadi orang-orang yang mau mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan setia. Amin. Ada amin, saudaraku? Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita tidak malas, ya. Dan juga karena kemurahan Tuhan, kita seharusnya memakai karunia rohani yang sudah diberikan kepada kita sebagai kepentingan, untuk kepentingan bersama. Coba lihat di Roma 12 itu, ya. Kita pakai untuk kepentingan bersama. Lihat di Roma 12 ayat 3 sampai 8. Nanti kita lihat ya, apa yang dikaruniakan kepada kita. Setiap orang punya karunia yang berbeda. Ada amin? Dan harusnya dipakai bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Ada amin, saudaraku? Ya. Jadi ingat, kemurahan Tuhanlah yang memanggil kita untuk tidak malas. Kalau orang malas di dalam Tuhan itu berarti dia nggak ngerti God's calling, dia nggak ngerti panggilan Tuhan. Ya. Orang yang malas itu dia nggak tahu bagaimana Tuhan itu sudah begitu besar kasih-Nya atas hidupnya. Ya. Dan ingat, Amsal tadi katakan, kalau saudara cari sendiri di Amsal, si pemalas itu temannya perusak. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kerajinan kendor itu terjemahan aslinya itu malas. Coba perhatikan, orang kalau sudah malas itu tidak bersemangat, betul nggak? Kalau kendor, coba kalau mulai kendor, malas hal-hal yang rohani, pasti dia malas apa, saudaraku? Dia malas untuk baca firman Tuhan. Dia malas untuk berdoa. Dia malas untuk melayani. Dia malas untuk kelompok sel. Apalagi mau jangkau orang. Kalau sudah hal-hal itu mulai malas, mulai undur, berarti orang ini mulai kendor. Perlu seseorang untuk menasihatinya. Ada amin? Perlu dinasihati. Kalau dinasihati nggak mempan juga, doakan, serahkan sama Tuhan. Masih mending kalau dia dengar nasihat kita. Kalau sudah berurusan dengan Tuhan, itu terserah Tuhan mau ngapain dia. Nanti Tuhan selalu punya cara untuk menyadarkan seseorang. Ada amin, saudaraku? Nggak perlu dipaksa, serahkan aja sama Tuhan dalam doa. Tuhan selalu punya cara untuk menyadarkan. Ya. Kalau sudah nggak bersemangat, mulai kendor, itu berbicara kasihnya mulai dingin, Alkitab katakan. Kasihnya mulai suam-suam kuku, ya. Banyak itu peringatan di kitab Wahyu itu. Janganlah kasihmu menjadi suam. Halo? Kalau orang nggak panas, nggak dingin, apa yang dibilang Alkitab? Tuhan akan apakan? Muntahkan. Muntah, Tuhan aja muntah. Ya. Saudara seneng nggak kalau ngajakin orang yang selalu, kalau diajakin selalu, males ah. Lama-lama muntah saudara ngeliat orang ini. Tuhan aja muntah. Apalagi kita gitu. Ya Tuhan yang begitu panjang sabar. Loh, kita ini seringkali nggak sabar, betul nggak? Alkitab katakan loh, kalau orang suami itu Tuhan muntahkan, karena dia nggak dingin, nggak panas. Ya. Kalau orang sudah panas dingin, nggak dingin, penyakitan pasti. Betul nggak? Kalau orang panas dingin badannya, penyakitan nggak dia? Iya. Kita ini diminta Tuhan untuk apa? Panas kalian atau nggak sama sekali? Makanya dibilang roh kita harus menyala-nyala. Coba lihat orang kiri kananmu, nyala nggak dia? Masih nyala nggak? Mukanya tuh kepancar nggak nyalanya Tuhan tuh, kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu memanggil kita untuk menyala dalam roh.
Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Roh yang menyala-nyala itu artinya mendidih. Artinya penuh dengan semangat. Saudara tahu nggak, waktu Yesus mengatakan kamu akan dipenuhi kuasa, waktu Roh Kudus turun atasmu, itu bahasa aslinya itu dunamis, itulah akar kata dinamit. Dia akan meledak-ledak, dia akan penuh semangat, dia akan menyala-nyala. Waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, menyala nggak? Orang lihat nggak ada api di atas kepala mereka, betul nggak? Menyala-nyala untuk Tuhan. Ya. Mendidih artinya, rohnya tuh hidup. Dan saya percaya semangat atau antusiasme itu hanya ada di dalam Tuhan. Ada amin, saudaraku. Kalau semangatnya karena duit, karena sesuatu yang ditawarkan orang, jabatan, itu cuma sementara. Tapi kalau antusiasme itu artinya semangat di dalam Tuhan. Arti kata antusiasme itu. Hanya orang yang di dalam Tuhan yang bisa bersemangat yang sesungguhnya. Lihat Rasul Paulus, di penjara paling menyeramkan sekalipun, disesah, dipukulin, masih memuji menyembah Tuhan sama Barnabas. Halo? Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang seperti ini? Kuasa Tuhan bekerja atas hidup orang itu. Dan bukan hanya itu, kuasa itu bekerja kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, roh yang menyala-nyala itu artinya mendidih. Ya. Saudara kalau dekat orang yang bersemangat jadi semangat enggak? Tapi kalau dekat orang yang lesu, setiap ketemu, ngapa kau nih, cak lemes-lemes, lesu. Mana lebih enak dengar? Ayo semangat. Sama dengar lesu. Udah lesu, letih, lemah, terakhir bahasa Prancis. Letoy katanya. Orang Palembang nih keturunan Prancis karena ada pempek lonjor. Ya. Saudara harus tahu bahwa, coba perhatikan, kalau orang yang sungguh-sungguh menyala-nyala itu dia bersemangat ya, rohnya itu nyala. Orang Kristen yang memiliki roh yang menyala itu dia pasti aktif, dia mau bergerak bersama dengan Tuhan, dia mau bergerak di dalam kegerakannya Tuhan. Ketika kegerakan Tuhan membawa untuk mencampur jiwa, dia akan bergerak bersama-sama umat Tuhan. Ketika umat Tuhan bergerak di dalam doa bersama-sama, dia akan bergerak di situ. Dia mau menjadi pelaku, dia menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Dia akan menyingsingkan tangannya, menyingsingkan bajunya untuk bekerja bersama-sama dengan umat Tuhan di dalam kegerakan Tuhan. Makanya kalau dulu zaman kita masih PDO dulu ya, persekutuan doa, zaman kita kuliah tuh. Kan dikatakan ketika Tuhan datang kedua kalinya, selalu semangat kita ngomong, ku mau di sana saat trompet bunyi, ku mau di sana saat Tuhan turun. Halo? Orang yang bersemangat tuh bergerak kemana Tuhan bawa dia bergerak. Bukan nonton. Biasanya kalau penonton itu banyak kritiknya. Coba kalau rame-rame nonton bola, mana yang lebih rame? Komentatornya yang paling rame. Suruh dia main bola. Ngejar bola bae semeter 2 meter ngos-ngosan. Nendang bae kecepul kata orang Palembang tuh. Tapi kalau orang, dia ikut bersama-sama, dia bermain, dia menjadi pelaku, dia akan dapat upah kerajaan sorga. Kalau penonton mana dapat hadiahnya, betul nggak? Kalau pemain menang dapat hadiahnya nggak? Ya kalau penonton ya cuman mulutnya doang ribut. Kalau penonton tuh banyak kritiknya, seolah-olah dia lebih hebat dari yang ada di lapangan.
lebih hebat dari orang-orang yang melakukannya. Ngapain kita jadi penonton? Nggak dapat apa-apa. Yang ada kita capek dewek. Siapa yang mau jadi pelaku firman? Ada amin? Rohmu harus nyala-nyala sama Tuhan, mendidih sama Tuhan itu. Ya. Saudara bikin kopi enak pakai air yang mendidih apa air yang suam-suam? Tanyalah sini bapak-bapak yang suka ngopi. Kalau istrinya pakai air yang entah dingin, entah panas, dianukannya kopi. Mugola kopi dari Brazil, dari Kolombia, dari manapun. Kalau airnya air suam-suam, temuntah tulah. Tapi kalau kopi walaupun semendo punya wong dusun, kawe dari lahat sana, airnya panas, baunya harum, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Siapa yang di sini pernah makan pop mie pakai air anget-anget, tidak panas, tidak dingin? Ada yang pernah coba di sini? Pasti nyari apa kalau punya pop mie? Panas. Kasih kita, semangat kita, roh kita di dalam Tuhan harus panas. Baru apapun yang ditaruh di pop mie itu bisa nyatu, bisa mateng. Apapun karunia kita, ketika roh kita menyala-nyala, kita bisa nyatu dengan umat Tuhan yang lain. Kita akan blend, kita akan sungguh-sungguh bisa nyambung dengan saudara seiman kita. Apa kalau belum diajak ngapain, aduh males, lesu. Susah kalau ngajak orang yang seperti itu. Coba katakan sama orang sebelahmu, aku percaya sampai mulai hari ini sampai kapanpun kau akan bersemangat melayani Tuhan. Kau akan bersemangat melakukan perkara-perkara Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang terakhir, kemurahan Allah memanggil kita untuk melayani Tuhan. Kan? Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Terakhir apa? Layanilah Tuhan. Ya. Ada dua pelayanan itu, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Halo? Dua-duanya harus kita lakoni. Kalau orang dia suka melayani Tuhan, dia tidak akan sulit untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang lebih banyak sibuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, dia akan bersungut-sungut ketika dia melayani Tuhan. Dia akan capek. Itu cerita Marta dan Maria. Saudara gali aja cerita itu. Kan Marta kan bilang, Tuhan aku kan sedang melayanimu. Bikin makanan. Sibuk bikin makanan. Betul? Itu dibutuhkan gak orang-orang seperti itu? Butuh. Tapi Tuhan lebih melihat Maria. Makanya Tuhan bilang Maria mendapat yang terbaik. Karena Maria melayani Tuhan secara pribadi. Melayani Tuhan pribadi itu adalah bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman-Nya, bertemu muka dengan Tuhan, dan rindu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Makanya saat teduh itu penting, karena kebutuhan terbesar orang percaya adalah keteduhan hati. Percuma kita melayani, bekerja, melakukan banyak hal, tapi hati kita nggak teduh. Ujungnya apa? Kita gampang capek, gampang kecewa, gampang marah, gampang stres. Kemurahan Allah lah yang memanggil kita untuk melayani. Kalau kita tahu Allah terlebih dahulu, Yesus terlebih dahulu melayani kita, bukankah itu menjadi teladan kita untuk kembali memberikan yang terbaik bagi Dia?
Ada amin. Ya. Coba kita lihat, semua orang percaya dipanggil melayani Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita. Roma 12 ayat 3 sampai 8, Paulus menggambarkan gereja. Tolong slide-nya. Ibarat tubuh yang berfungsi dengan berbagai organ yang saling melengkapi. Ya. Gereja itu seperti tubuh, punya banyak organ, tapi saling melengkapi. Ya. Jika semua berfungsi sesuai dengan perannya, maka tubuh akan sehat, tubuh akan bertumbuh. Nggak mungkin kan kalau tangan mau besar sendiri, kaki mau besar sendiri, kepala mau besar sendiri, ya mulut mau besar sendiri. Kalau ada orang mulutnya dewek besar, aneh nggak? Mulutnya nggak proporsional. Kalau kakinya besar sendiri, aneh nggak orang itu? Kelihatan aneh tubuh itu, betul? Tangan besar sendiri, ya film kartun ada sih Popeye ya tangannya besar sebelah itu. Ya, kelihatannya lucu. Tapi kalau tubuh orang yang sehat, ketika dia ada satu bagian tubuhnya yang besar sendiri, itu aneh. Itu nggak proporsional. Makanya Rasul Paulus menggambarkan gereja adalah tubuh Kristus dan seharusnya berfungsi satu dengan yang lainnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan dari Roma 12 itu? Ayat 3 sampai 8-nya. Tolong slide-nya. Coba kita baca ya sama kita perhatikan ya. Ayat 3-nya dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang Allah anugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu. Siapa setiap orang itu? Semua orang. Bisa saudara, bisa saya, bisa siapapun. Ada amin? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berpikirlah secara proporsional tentang diri kita. Tuhan sudah taruhkan iman, karunia, talenta apa? Kita berpikir seperti yang Tuhan mau saja. Nggak usah sibuk ngurusin orang. Nggak usah bandingin diri sama orang lain. Berfungsilah seperti apa yang Tuhan mau. Berpikir sesederhana itu saja. Ya. Makanya kalau orang, dia bukan pengajar, dia misalnya orangnya punya karunia lain, dia mau ngotot ngajar, itu akan rusak tubuh itu. Dia karunianya misalnya dia pemain musik, tapi dia ngotot untuk jadi worship leader, rusak itu tim. Dia cuma bisa main musik, tapi suaranya kemana-mana. Ya, dia main musiknya jago, tapi suaranya bisa dari utara ke selatan. Tapi dia ngotot mau jadi WL, wah rusak itu tim. Berpikirlah sederhana. Apa yang Tuhan sudah kasih sama kita, talenta kita, berpikirlah seperti yang Tuhan mau. Pergunakanlah itu sebaik mungkin. Nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Berfungsilah seperti yang Tuhan mau. Saya percaya kalau semua berfungsi, tubuh itu akan sehat dan dia akan bertumbuh. Ya, lanjut. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Garis bawahi, kita nggak punya tugas yang sama. Halo, ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Lanjut. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, hendaklah ia melakukannya dengan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Halo. Siapa memberi pimpinan, hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. That's it. Sesimpel itu. Tapi kenapa seringkali di gereja banyak konflik? Dimulai dari apa? Dari cara berpikir. Makanya Rasul Paulus tadi di ayat yang ketiga bilang, berpikirlah demikian rupa sesuai dengan takaran iman yang Tuhan sudah berikan kepadamu dan karunia yang sudah diberikan. That's it. Ada amin, saudaraku? Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya berbakti kepada Tuhan adalah respon kita terhadap kemurahan-Nya, dan ini akan kita lakukan seumur hidup kita. Ada amin? Kita melayani Tuhan bersama orang lain di dalam komunitas kita, dan baiklah kita mendemonstrasikan kehidupan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki motivasi tertinggi ini? Cuma saudara yang bisa jawab. Kalau memang sudah, saudara sadar betul akan kemurahan Tuhan atas hidupmu, saya mengajak kita semua, mari libatkan diri di dalam tubuh Kristus, jemaat Tuhan, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama sesuai dengan karunia-Mu. Saya rindu tidak ada di dalam jemaat Tuhan itu penonton, spectator. Kita semua seharusnya jadi pelaku dan pemain. Ada amin? Saudara percaya 3 bulan ke depan 2020 akan berakhir? Tapi tahu nggak saudara, pandemi ini seharusnya menyadarkan kita banyak peluang, banyak kesempatan kita mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang sedang letih, lesu, berbeban berat, ketakutan, dan mereka mengalami kesulitan di dalam banyak hal. Kita punya kabar baik. Bilang sama sebelahmu, kau punya kabar baik tentang Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ada amin? Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu yang memanggil kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Firman-Mu mengatakan Engkau menetapkan langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadamu. Oleh karenanya Bapa, kami bersyukur untuk setiap karunia yang Kau taruh di dalam hidup kami. Talenta, kemampuan, waktu, tenaga, dan segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami menghargai dan memakai itu semua untuk kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau dan sesama kami Tuhan, bersama-sama dengan gereja-Mu. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan di Matius 5 ayat 16, biarlah perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga boleh disaksikan semua orang. Aku percaya Tuhan, di 3 bulan ke depan sebelum 2020 ini berakhir, akan banyak orang datang melihat kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan keluarga kami menjadi kesaksian bagi mereka yang
belum percaya. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalau ada pengumuman. Salam Jemaat City Blessing Palembang. Saya percaya kita semua di sini diberkati oleh firman Tuhan. Dan berikut beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sepanjang minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi baik itu dana persembahan, perpuluhan maupun dana gedung, tersedia kotak persembahan di ruangan ibadah atau dapat melalui nomor rekening gereja berikut ini. Mari kita ikuti beberapa kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Dana persembahan, perpuluhan maupun dana gedung, tersedia kotak persembahan di ruangan ibadah atau dapat melalui nomor rekening gereja. Mari kita terus dukung dan doakan perintisan jemaat City Blessing di Muara Bungo dan di Jambi, dan juga pelayanan Compassion Ministry City Blessing Palembang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Dan juga happy wedding anniversary bagi yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tundukkan kepala sebentar. Kita akan berdoa untuk persembahan karena sudah beberapa lama karena kita ibadah di online. Kita tidak pernah ngambil persembahan langsung dan belum pernah secara khusus kita berdoa untuk itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk itu. Bapa, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Firman-Mu mengatakan burung di udara saja Kau berikan makan ya Tuhan. Tidak pernah mereka kekurangan. Bunga bakung di padang Kau dandani lebih indah daripada baju-baju Salomo. Aku percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu jauh lebih berharga daripada burung dan bunga bakung. Engkau sangat mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Insafkan kami Tuhan, bahwa kami ada sampai hari ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Bapa, sebagaimana Daud berdoa, terima kasih untuk tetap mencondongkan hati umat-Mu di dalam hal memberi, terutama di rumah, di bait Allah. Aku percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan-tangan yang tahu akan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Aku percaya Bapa, setiap persembahan yang kami berikan sungguh-sungguh boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Sebagaimana jemaat-Mu Tuhan sedang merintis jemaat di Muara Bungo dan juga di kota Jambi. Kami tahu Tuhan kemampuan kami gak seberapa, tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kaya dengan segala kemurahan,
Oleh karenanya kami tidak mau membatasi pekerjaan Tuhan oleh karena kemampuan kami. Kami percaya apapun yang kami tabur dalam kehidupan ini untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, itu akan Kau lipat gandakan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami tahu kami menabur di tempat yang berair yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sesuai dengan protokol memang ibadah di gedung hanya boleh 1 jam. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita akan berdoa berkat. Sebelum kita pulang dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri doa berkat ini dengan kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.